Alhamdulillahilladzi an'ama bil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Khairul insi wal jannah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya al-hadithun al-muttaqin rahimahullah. Ittaqullah haqqa tuqatih, faqad faza muttaqun. Wa qala ta'ala al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat rahimahullah yang berbahagia, marilah untuk sejenak kita fokuskan diri kita untuk bermunajat taqarrubillah dalam rangka untuk menunaikan fungsi kita sebagai Allah, melaksanakan perintah untuk melaksanakan sholat Jumat bersama-sama di masjid yang kita ini, dan juga dalam rangka untuk kita selalu menambah untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dalam rangka untuk tetap menjalankan segala perintah Allah dan juga berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkan segala larangan Allah. Dan mudah-mudahan dengan upaya kita setiap saat untuk selalu meningkatkan takwa dan iman kita, semoga itu nanti menjadi bekal kita di yaumil qiyamah, hari akhir, untuk menghadap Allah, dan kita diharap oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Allah sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai Allah yang taat, sebagaimana dalam pesan singkat dalam Al-Quran, kita atau kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah yang berbahagia, tidak terasa hari ini tadi disampaikan oleh takmir, ini tanggal 24 Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah. Artinya saat ini kita sudah berada di pekan terakhir dan bulan terakhir dari bulan-bulan Hijriah tahun 1446. Artinya seminggu lagi, Pak, insya Allah tanggal 1 Muharram dan juga bertepatan dengan hari Jumat pekan depan, itu sebagai petanda peralihan atau pergantian tahun baru Hijriah. Karena itu di siang hari ini saya ingin sedikit menyampaikan pesan terkait dengan bagaimana kita mensikapi atau memperingati setiap tahun pergantian tahun Hijriah ini. Tidak hanya sekedar pada tahun-tahun Masehi 1 Januari, tapi justru pergantian Hijriah ini sebagai satu momentum bagi kita umat Islam sedunia. Dan yang saya lihat dari tahun Hijriah ini, saya melihat ada dua aspek, dua sisi dalam kacamata yang bisa kita gunakan untuk membedakan pergantian tahun baru Hijriah dan tahun baru Miladiah atau Masehi. Kalau 1 Januari sudah biasa dilakukan oleh semua umat manusia, bahkan jadi tidak mengenal agama. Jadi itu yang justru malah lebih meriah, dan kita juga mengikuti perayaan pergantian tahun baru yang 1 Januari. Namun untuk pergantian tahun baru Hijriah
Ini saya melihat ada dua aspek. Yang pertama dalam perspektif ta'abbud, dalam kerangka kita melihat pergantian tahun baru Hijriah ini yang mempunyai nilai ibadah. Kemudian yang kedua, kita memaknai tahun baru Hijriah ini dalam kerangka perspektif ta'aqquli, menurut akal atau secara keilmuan. Yang pertama, jemaah sekalian, kalau kita selalu memperingati tahun baru Hijriah dalam perspektif ta'aqquli, maka di situ juga Allah telah mengingatkan kepada kita bahwa dalam surat Al-Asr tadi yang saya bacakan ayat 18, Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan lihatlah masing-masing kalian, diri kalian masing-masing, untuk melihat apa yang sudah dilalui, apa yang sudah kita lewati, kita jalani, dan kemudian untuk ligodin dalam kerangka menatap hari esok atau tahun depan, tahun berikutnya. Dan pesan Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, karena innallaha khabirun bima ta'malun. Allah akan menghabarkan, akan memberikan berita, menyampaikan apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun. Ini dalam konteks ta'abbudi, maka kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi, mengajak diri, bahkan kita melakukan refleksi apa yang sudah kita alami selama 1 tahun yang kita sudah jalani, baik itu yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Kalau kita kemudian melihat dua fungsi sebagaimana dalam pesan Al-Quran, pertama kita sebagai Abdullah, bagaimana ibadah kita selama 1 tahun, mana yang sudah bagus, mana yang kurang bagus, mana yang belum bagus. Sederhana misalnya berkaitan dengan sholat, bagaimana sholat kita selama 1 tahun, kita introspeksi. Kemudian masalah puasa dan sebagainya dan sebagainya. Maka di situ apa yang sudah kita alami, kita jalani, kemudian kita hitung-hitung mana yang positif, mana yang negatif, mana yang perlu diperbaiki. Disitulah kemudian wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Karena itu tahun depan ya harusnya lebih baik. Ya apapun ini yang bersifat ibadah, termasuk juga dalam kerangka kita menjalankan Islam pada aspek muamalahnya. Bagaimana dalam aspek muamalah kita, misalnya dalam konteks ahwalus sosial, hubungan keluarga, bagaimana kalau kita yang sudah berkeluarga atau juga kita bagian daripada anggota keluarga, selama setahun ini apa yang sudah kita lakukan, kita introspeksi, kita evaluasi diri. Kemudian dalam konteks misalnya ahkamul ma'alif iqtisadiyah, masalah perdagangan, masalah kehartaan, bagaimana kehidupan kita dalam sehari-hari, dalam kita menjalani hidup, misalnya dalam konteks transaksi jual beli, pinjam dan sebagainya. Itu kemudian kita lihat apa yang mungkin masih perlu diperbaiki, misalnya kita dalam menjalankan kehidupan ekonomi belum sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pada aspek politik juga, ahkamus sultaniyah, bagaimana setahun ini kita sebagai bagian daripada negara bangsa, masing-masing pribadi kita lihat apakah kita menjadi warga negara rakyat yang baik, kita menjadi warga negara yang taat kepada aturan negara dan sebagainya. Di situ kita evaluasi pada aspek yang lain dan sebagainya dalam konteks muamalah, termasuk jamaah sekalian, kita sebagai bagian dari Al-Jami'ah dan Al-Jamiyahnya juga di UIN Sunan Kalijaga. Kalau sebagai dosen, bagaimana kita menjadi dosen selama setahun ini, kita evaluasi. Kalau sebagai mahasiswa, bagaimana kita menjadi mahasiswa. Kalau sebagai pegawai teknik dan sebagainya, kemudian kita lihat dalam konteks fungsi dan peran kita masing-masing selama 1 tahun. Ini yang saya maksud dalam kerangka ta'abbud.
Jadi kita melihat dalam hal mana yang positif, mana yang negatif, tapi ada kaitannya dengan ibadah. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, kalau pergantian tahun Hijriah ini kita maknai pada perspektif ta'abbudi secara rasional ilmiah, ternyata ini lebih luar biasa lagi karena tidak bersifat individual. Ini bersifat komunal, bahkan ada aspek hadori dan mudhuni. Ini berkaitan dengan peradaban dunia, peradaban manusia. Karena mulainya ada tahun Hijriah ini ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah. Dan di situ singkat kata, di dalam konteks historis, kemudian ingin mempunyai kalender sendiri yang berbeda dengan kalender yang kalau Masehi namanya sudah Masihiyah. Itu adalah terkait dengan kelahiran Isa al-Masih. Dan ini adalah peradaban yang dimiliki oleh kaum Nasrani atau bangsa Barat. Tapi ketika waktu itu Umar bin Khattab kemudian membuat satu peristiwa sejarah yang luar biasa sampai sekarang, kemudian dibuatlah satu kalender Hijriah yang momentumnya tidak diambil dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi berkaitan dengan saat Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah al-Mukarramah. Ternyata di situ ada nilai yang sangat luar biasa bahwa Nabi pindah ke Madinah itu dalam rangka untuk membangun satu peradaban baru, peradaban kemanusiaan, peradaban dunia yang betul-betul berbeda. Dan alhamdulillah singkat kata, Nabi dalam waktu yang tidak lama 10 tahun, dari 13 tahun di Makkah belum berhasil, kemudian perintah Allah kemudian pindah ke Madinah 10 tahun, kemudian menjadilah Madinah al-Mukarramah. Dalam istilah Al-Farabi, seorang filosof, dikatakan bahwa Nabi membangun peradaban pada saat itu sebagai peradaban baru. Jadi Hijriyah ini tidak sekedar ganti tanggal, ganti bulan, ganti tahun, tapi bagaimana pergantian peradaban manusia, peradaban dunia ini dimulai dari di mana Nabi membangun masyarakat Madinah. Yang singkat kata, masyarakat Madinah itu sebagai Al-Madinah Al-Fadilah, kota utama, kata Al-Farabi. Dan di situ ada poin-poin penting yang sangat luar biasa dan sekarang kemudian bisa kita apresiasi, yang dituangkan dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah juga Farabi kan menjelaskan, dan banyak para ahli, bahkan dalam konteks khusus tata negara, dalam konteks peradaban. Jadi belum ada satu orang manusia atau seorang pemimpin tingkat atau kelas dunia yang sesukses Nabi Muhammad SAW. Karena itu mari jemaah sekalian, ini saat yang baik kita lakukan introspeksi bagaimana pada aspek abudinya tetap kita lakukan. Jadi wal tandur nafsun ma qaddamat ligodin sebagai pribadi-pribadi. Maka di situ dalam kata-kata mutiara, man kana yaumu khairan min nafsihi wa huwa rabbihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari esok, atau hari nanti lebih dari hari ini, maka dia termasuk orang beruntung. Tapi kemudian kalau man kana yaumu khairan sawa'un min nafsihi wa huwa mohon maaf bahwa yang dalam ungkapan itu dia sebagai orang yang khosirun. Jadi kalau sama tahun ini dengan tahun kemarin atau tahun depan dengan tahun yang sama, maka kita merugi. Tapi lebih dari itu, kalau kemudian mangkana yang sarun min amsi wa huwa halikun atau madhum. Jadi kalau itu lebih jelek, maka itu celaka lagi. Ini dalam konteks ta'abbud. Dalam konteks ta'abbud sekali lagi, bagaimana kita sebagai bagian umat Islam secara komunal, sebagai umat, sebagai jamiah untuk mengisi peradaban Islam ini betul-betul memenuhi harapan yang dicanangkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, atau juga bagaimana kita kemudian meneladani Nabi Muhammad ketika selama di Madinah menjadi sebagai pemimpin politik, pemimpin umat, bahkan sebagai perubah peradaban dunia. Bisa kita lakukan sesuai dengan posisi kita masing-masing. Dalam konteks yang tadi ta'abbudi bisa kita kaitkan, jadilah kita orang yang baik dalam aspek apapun. Paling tidak
itu kita sama, itu sudah dikatakan rugi, tapi harus kita lebih baik tahun depan. Nanti yang terakhir jemaah sekalian, pesan saya untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua sebagai umat Islam, marilah ketika kita memperingati tahun baru Hijriah, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang memenuhi nilai-nilai keagamaan beserta budi tadi, dan juga memenuhi dalam aspek muduni atau hadori, jadi berperilaku yang beradab atau bahkan mengisi kegiatan yang memang sesuai dengan peradaban Islam. Semoga kita menjadi orang yang baik dalam istilah yang menolak itu sering saya sampaikan di saat yang tertentu. Jadi syukuri apa yang ada, kita jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Tidak saya teruskan karena itu bagian daripadanya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini untuk saya dan untuk kita semua, dan juga jadikan perubahan waktu, pergantian tahun, bulan, hari itu sebagai sesuatu motivasi untuk kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan lebih khusus takwa iman kita yang kita upayakan menjadi lebih baik di hari depan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Tilawatu innahu ghafurur rahim wa qur rabbi rahman ghafurur rahim.